Shalom dan selamat hari Minggu, juga selamat Advent yang kedua kepada adik-adik sekolah Minggu semuanya yang beribadah pada hari Minggu ini. Mari kita mulai puji Tuhan, kita mulai ibadah kita bernyanyi dengan menyanyikan lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini. Tuhan kembali memberikan kami kesehatan, sukacita, hari yang baru, hari Minggu, untuk kami anak-anak Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-1. Hukum Taurat yang pertama adalah, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan hukum-Nya bagi kita dengan bernyanyi dengan lagu pujian T-A-A-T, taat.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Ayo kita ingat-ingat kembali apa saja perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan yang kita lakukan sampai saat ini. Mari kita mengingat dan memohon ampun kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dengan bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Adik-adik sekolah minggu, epistel atau ayat hafalan bagi kita pada hari Minggu Advent kedua ini adalah ayat bulanan di bulan Desember. Ayat bulanan di bulan Desember tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dengan lagu pujian Engkau Yesus Tuhanku. Dalam cinta-Mu Tuhan,
ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita dengan bernyanyi Dia yang terhebat. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi, berakar, bertumbuh, berbuah.
Ayah, mana anak sekolah minggu? Shh. Ayo kita tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah, adik-adik sekolah minggu semuanya yang di rumah di minggu Advent yang kedua ini semuanya luar biasa ya. Masih tetap semangat dan sukacita tentunya. Apalagi mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo, siapa nih ada di sekolah minggu yang masih tetap setia beribadah sekolah minggu, ditemani oleh mamanya, papanya, atau opungnya, atau kakaknya, atau abangnya di rumah? Semuanya tunjuk tangan ya. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita mau Natal, tapi sampai sekarang adik-adik sekolah minggu semuanya masih tetap setia beribadah sekolah minggu. Minggu depan kita sudah Natal ya adik-adik sekolah minggu ya. Walaupun ya Natalnya masih secara virtual ya, tapi kita tetap sukacita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu nih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tapi masih ingat nggak ada di sekolah minggu nyanyi itu? Satu jari kananku, satu jari kiriku. Sama-sama nyanyi ya. Kita sama-sama menyanyikannya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat jendela. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Kita berdoa. Ikuti doa ini yang di rumah ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anakmu sekolah minggu datang kepada Tuhan, berdoa, bersyukur di hari Minggu ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Ayo, mana Alkitabnya? Sudah diambil? Sudah dibuka? Mari terlebih dahulu membaca Alkitabnya ya, nanti ditemani mama, papa, atau abang, kakak, atau opungnya untuk membaca Alkitabnya. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Pinang mau tanya nih, siapa nih adik-adik sekolah minggu yang pernah melihat pohon? Wah, semuanya pernah melihat pohon ya? Betul sekali Nang Pendeta. Pohon itu dia warna apa sih hari-hari sekolah minggu? Oh, pohon warna coklat ya. Coklat. Lalu daun-daunnya warna hijau Inang Pendeta. Nah, ada di sekolah minggu di rumah. Ayo coba sebutkan dulu nama-nama pohon. Yuk, gerak cepat. 5 nama-nama pohon dalam waktu 5 detik. Oh, pohon mangga. Pohon pisang. Pohon beringin, pohon jambu, lagi, wah, pohon kelapa, wah masih banyak pohon-pohon yang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah siapa yang pernah memanjat pohon? Ayo, siapa yang pernah memanjat pohon? Ya, tapi hati-hati ya kalau manjat pohon ya, supaya tidak sampai jatuh. Nah, adik-adik sekolah minggu, kali ini firman Tuhan kita pada hari ini yaitu berbicara tentang sebuah pohon yang
dihukum Tuhan. Wah, kok bisa dihukum ya Enang Pendeta ya? Kesalahannya apa ya Enang Pendeta? Wah, biasanya di sekolah minggu kalau ada orang yang dihukum berarti dia melakukan kesalahan. Loh, terus ini pohon kok dihukum? Emangnya pohon bisa ya Enang Pendeta melakukan kesalahan? Iya ya, gimana ceritanya ya Enang Pendeta ya? Kalau begitu, ayo kita lihat firman kita pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman kita pada hari Minggu ini adalah berbicara tentang Yesus mengutuk pohon ara. Siapa yang tahu pohon ara? Oh, pohon ara itu nanti bisa sendiri lihat dalam gambar ya yang berikut ini. Ya, ada sebuah pohon yang namanya pohon ara. Dan pohon ini dihukum oleh Tuhan. Kenapa ya dia dihukum oleh Tuhan? Mari kita lihat tayangan video yang berikut ini. Aku sangat bahagia sekali karena aku semakin hari semakin tinggi. Wah, kamu beruntung sekali ya. Semakin hari pertumbuhanmu semakin baik. Tidak seperti aku. Kenapa kamu sedih? Apakah ada manusia yang mau menebang kamu? Siapa dia? Tidak ada manusia yang mau menebang aku. Tapi kenapa? Tapi Dia yang Maha Kuasa berkata kepadaku, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Apa? Dia bisa bilang begitu? Siapa dia yang berkuasa itu? Wah, sok tahu dia itu ya. Makanya kalau jadi pohon itu harus berbuah dong, seperti aku. Kamu lihatlah dirimu itu hanya daun-daun hijau saja. Untuk apa kamu tumbuh tinggi kalau tidak berbuah? Iya, aku tahu. Itulah sebabnya Dia yang Maha Kuasa itu mengutuk aku. Karena Dia melihat aku tidak berbuah apa-apa. Nah, kamu juga kalau begitu, kamu harus berbuah. Jangan sedih dong, lihat aku nih, buahku banyak nih. Karena manusia kan makan buah kita, bukan makan daun. Iya, aku tahu. Tapi kan aku udah gak bisa lagi berbuah. Kamu lagi. Untuk apa tumbuh tinggi-tinggi kalau kamu itu tidak punya buah? Tumbuh tinggi, berbunga, buahnya tak ada. Kasihan. Iya, maaf. Tapi Dia yang Maha Kuasa yang sudah mengutuk pohon teman kita itu maksudnya siapa sih? Dia yang menciptakan kita. Makanya Dia menghendaki agar ciptaannya berakal, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia.
Tapi kalau tidak menghasilkan apa-apa seperti aku, dia bisa mengutuk kita dengan kuasanya. Ya, akulah contohnya. Aku tidak akan berbuat apa-apa lagi. Hei kalian, pohon-pohon ciptaan Bapakku. Aku mengutuk engkau, wahai pohon ara, sebagai teguran kepada seluruh muridku dan pengikutku, anak-anakku, supaya hidup kalian, anak-anakku, menghasilkan buah sebagaimana yang kuinginkan. Jangan hanya bertumbuh secara fisik, tinggi, makin besar, makin gendut, tapi kalian tidak punya iman. Kalian jauh dari aku. Kalian tidak melakukan perbuatan yang baik seperti yang kukendaki, mengasihi, hidup berdamai, dan buah roh harus dimiliki oleh anak-anakku semuanya. Maka siapa yang tidak melakukan kehendakku akan kuhukum. Tapi siapa yang melakukan kehendakku, maka hidupnya akan berbahagia. Wah, adik-adik sekolah minggu, ternyata pohon ara itu adalah pohon yang bisa mencapai ketinggian sampai 9 meter tingginya. Dan kenapa pada waktu itu Yesus mengutuk atau menghukum pohon ara itu? Karena memang pada saat itu pohon aranya tidak berbuah. Tapi adik-adik sekolah minggu dari tayangan tadi, ternyata Tuhan Yesus sebenarnya tahu bahwa pohon ara itu memang belum musimnya untuk berbuah. Tapi kenapa ya di hadapan para murid Tuhan Yesus menghukum pohon ara itu? Apa katanya? Yesus mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Sebenarnya adik-adik sekolah minggu, pohon ara itu hanyalah gambaran atau personifikasi atau cara Yesus sebenarnya mau mengungkapkan kepada murid-muridnya supaya kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang percaya harus berbuah. Iya, jangan sampai kita dihukum Tuhan karena kita tidak berbuah. Jadi adik sekolah minggu masih ingat nggak waktu belajar tentang buah roh? Ya, karena roh Tuhan ada pada kita, maka kita harus berbuah, membuahkan buah roh. Ada berapa buah roh? Ada 9 ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, apalagi penguasaan diri. Nah, kebaikan. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, Yesus sebenarnya mau mengatakan kepada kita di minggu Advent kedua ini, supaya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu berbuah, yang selalu menghasilkan buah. Buah apa itu Inang Pendeta? Yaitu buah kebaikan, buah roh, yaitu perbuatan kehendak Tuhan. Nah, misalnya nih di minggu Advent ini, ya kan, apalagi kita masa-masa menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kita sebentar lagi mau Natal. Maka buah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah harus memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau kita mau Natalan ini nggak ada yang bersungut-sungut, ya nggak ada yang hatinya masih punya musuh atau dendam sama orang lain, ya kan, atau marah kepada orang lain. Tetapi kita menjadi anak Tuhan yang membuahkan buah sukacita, buah kedamaian, ya, sehingga kita menyambut Natal nanti minggu depan ya. Natalnya nanti bisa dirasakan dengan sukacita tanpa ada rasa kecewa, kesal atau marah atau sungut-sungut ya, atau iri ya kan. Tapi kita bisa menikmati Natal dengan sukacita karena tadi apa? Anak Tuhan itu sudah berbuah. Jadi
ada yang kita hasilkan, ada yang kita lakukan, ada yang kita berikan. Nah, karena meskipun Natal kita pada saat ini nanti masih virtual, masih di rumah, tapi terima kasih dan ucapkan untuk ada di sekolah minggu semuanya yang di rumah yang sudah mengirimkan videonya, ya, persembahannya untuk acara ibadah Natal virtual kita sekolah minggu. Itu pun sudah merupakan salah satu buah dari anak-anak Tuhan. Nah, untuk buah yang lebih baik lagi tentunya adalah melakukan kesukaan Tuhan, yaitu berbuat baik, menolong, mengasihi, dan paling utama tadi adalah hidup dalam damai sejahtera. Jadi tidak ada rasa iri ya, tidak ada musuh lagi, ya kan? Natal itu semuanya harus sukacita. Oke, adik-adik sekolah minggu. Nah, jadi ini adalah video sekolah minggu kita yang terakhir pada tahun 2020. Jadi minggu depan video sekolah minggu nggak ada lagi ya di sekolah minggu karena kita sudah bernatal. Jadi di sekolah minggu bisa beribadah bersama mama papanya ya. Oke, adik-adik sekolah minggu. Nah, tapi tetap ingat tadi jaga kesehatan, jaga hati, jaga perbuatan kita supaya kita tetap dalam suasana Natal ini sampai tahun depan nanti 2021 kita tetap menjadi anak-anak kesukaan Tuhan yang membuahkan buah-buah yang manis dan baik, yaitu perbuatan kesukaan Tuhan. Maka jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu, selamat Advent sekali lagi, selamat berbuah, dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Ikuti doa Inang ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami sudah mengerti bahwa Tuhan punya kuasa untuk memberkati kami dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan dan bisa memampukan kami untuk boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan, membuahkan buah kesukaan Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan tidak mau terkena hukuman Tuhan, tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan anak-anak-Mu untuk selalu mengasihi, menolong, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam perilaku kami, tutur kata kami, dalam sikap perbuatan kami. Supaya kami tak menjadi anak-anak kesukaan Tuhan dan kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah semua anak-anak Tuhan. Dimanapun berada yang beribadah pada saat ini tetap senantiasa Tuhan anugerahkan kesehatan dan sukacita damai sejahtera-Mu. Juga berkati orang tua dan keluarga semuanya jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Juga Tuhan buat masa-masa penantian kami, persiapan kami untuk Natal, kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkatilah semua guru sekolah minggu, juga pelayan-pelayan Tuhan, dan juga semua jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Hari-hari sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita dengan bernyanyi, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita
Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.